Di desa ini ada seorang petani yang tinggal sama istri dan anaknya nih yang masih bayi. Suatu hari petani itu nemuin bayi musang di kebunnya. Dia bawa pulang dan dirawat nih. Musangnya ini benar-benar setia. Dia suka nih kalau ada di deket si bayi. Tapi ibunya khawatir karena itu kan musang liar. Bisa aja bayinya terluka kalau deket-deket musang itu. Suatu hari ibunya pergi ke pasar dan bapaknya di rumah jagain bayi bareng si musang. Tapi tiba-tiba temennya yang botak ini datang dan ngajak dia keluar sebentar. Dan karena dia pikir istrinya bentar lagi pulang, ya udah dia pergi. Si ibunya pulang nih dari pasar dan kaget banget lihat mulut musang itu penuh darah. Dia langsung kaget dan mukulin musang itu sampai mati. Dia langsung lari ngecek bayinya, tapi ternyata baik-baik aja. Justru ada bangkai ular di deket kasur bayinya. Ternyata musang tadi yang lindungin si bayi dari ular itu. Dia nyesel karena udah salah sangka. Dia nangis tapi semua udah sia-sia. Musang yang baik itu udah nggak bisa hidup lagi. Guys, kalian mau nggak nih kerja kayak gini, nyiumin ketek? Dan ini nggak main-main ya, gajinya gede banget, $225.000 sebulan. Kalau dirupiahin itu sekitar 3 miliar sebulan. Jadi ini tuh pekerjaan orang yang ngetes deodoran. Perusahaan deodoran yang mau ngeluarin produk baru biasanya bakal bikin 10 sampel yang berbeda. Kandungannya, konsentrasinya, beda-beda. Nah, pencium ketek ini yang tugasnya ngecek sampel deodoran itu buat dinilai dan dipilih yang terbaik. Jadi ketek yang diuji bakal diolesin pakai deodoran dan dihirup pakai bantuan corong gitu. Terus dinilai dari 0 sampai 10. Makin tinggi angkanya berarti keteknya makin bau. Pekerjaan ini bisa didaftar secara online, tapi nggak sembarang orang ya bisa kerja kayak gini. Gimana? Kamu tertarik nggak kerja nyiumin ketek? Cowok ini satu apartemen sama cewek yang serem banget. Jadi dia tuh anak kuliahan dan dia nyari tempat tinggal yang murah. Terus nemu nih di iklan satu apartemen yang ada 2 kamar. Kamar yang satu udah ditempatin sama seorang cewek nih, dan dia nempatin kamar yang satunya. Awalnya baik nih, dia ngajakin cowok ini makan pizza. Sampai mulai ada yang aneh. Cewek itu suka ketawa-ketawa sendiri di kamarnya. Terus dia juga suka ngintipin cowok itu sambil ketawa-ketawa nggak jelas. Bahkan cewek itu tengah malam mainin kunci pintu kayak gini sambil nyebut-nyebut nama cowok itu. Dia udah ketakutan nih sampai ngehadang pintunya pakai lemari. Tapi nggak tahu gimana caranya, cewek itu bisa buka pintu kamarnya dan ngintip kayak gini. Si cowok sosokan berani aja, dia teriak marah. Pas dicek, di luar kamarnya udah ada pisau yang kegeletak kayak gini. Nggak tahu deh itu tadinya mau dipakai apa sama cewek itu. Cowok ini udah nggak sanggup dan akhirnya dia nggak tinggal di situ lagi. Tapi cewek itu masih suka ngirimin chat nggak jelas yang banyak banget. Ngeri ya. Sebenarnya jam tidur yang ideal tuh berapa jam sih? 7 jam, 8 jam? Penting banget loh buat tidur cukup, karena kalau kurang bisa bahaya. Daya tahan tubuh jadi lemah, jadi susah fokus. Bahkan menurut penelitian, orang yang tidurnya kurang dari 6 jam sehari memiliki resiko kematian dini yang lebih tinggi. Kurang tidur juga bisa bikin mood kita jadi jelek, jadi sensitif, ngaruh ke berat badan jadi bertambah, kantong mata jadi gelap. Nah, ternyata lamanya waktu tidur yang kamu butuhkan itu tergantung usia kamu. Nih, kamu bisa pause ya. Misalnya usia 12-18 itu 8,5 jam. Usia 18-40 idealnya 7-8 jam. Harus tidur yang cukup ya guys, supaya badan jadi sehat dan juga segar. Guys, siapa nih yang suka nahan pipis? Udah kebelet tapi mager, jangan ditahan, bahaya. Nih, kamu bayangin ya, jadi airnya kan disalurin dari ginjal ke kandung kemih. Terus penuh nih, tapi tetap kamu tahan. Nah, otot kandung kemih bisa melemah dan resikonya bisa-bisa kamu mengalami yang namanya kebocoran urin. Jadi kamu bakal susah buat nahan pipis. Gak lucu kan kalau kamu tiba-tiba ngompol tapi gak sadar, terus bisa nyebabin infeksi. Kamu jadi ngerasain nyeri di perut bagian bawah. Bahkan parahnya, orang yang suka nahan buang air kecil beresiko kena penyakit batu ginjal. Tiap mau pipis nanti jadi sakit, bahkan bisa berdarah. Jadi kalau kamu sekarang rasa kebelet, langsung pipis ya guys, jangan ditahan. Guys, ini dari kisah nyata nih, nanti ada foto aslinya, ngeri banget. Jadi, cewek ini lagi nginep di hotel sama temennya. Mereka habis tinggalin kamarnya, terus baru balik lagi nih. Tiba-tiba pas masuk kamar, di kamar mandi ada cewek yang gak tahu siapa, lagi megang barang-barangnya cewek yang lagi nginep. Jadi dia kayak ketangkep pas lagi mau nyuri gitu. Dan cewek ini kan berdua nih sama temennya. Mereka sama-sama ketakutan dan shock. Apalagi kondisi kamarnya tuh bener-bener berantakan. Akhirnya dipanggil polisi nih. Dan cewek aneh itu udah dicari kemana-mana, tapi gak ketemu. Sampai polisinya nyerah. Polisi bener-bener gak bisa nebak gimana caranya cewek itu bisa masuk, karena dia kan nggak punya kunci. Sampai cewek ini lihat di kamar mandinya ada rotokan cat tembok gitu, dan di depannya ada kaca. Dia langsung sadar nih, dia buka kacanya dan bener ada lobang. Jadi kayak ada ruangan tersembunyi gitu di balik kacanya. Bahkan ada bantal, baju. Jadi kayaknya cewek aneh itu sempet tinggal di situ. Dan ini nih foto aslinya, ada lobang di balik tembok. Ngeri ya.
Kalau cewek ini tidur, dia bakal mati. Jadi suatu malam dia tidur aja kayak hari biasanya. Dan tiba-tiba ada seorang nenek berdiri di depan dia. Cewek ini panik dan kaget, tapi dia nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong. Dan dengan entengnya nenek ini bilang kalau cewek ini tidur, dia bakal meninggal. Tiba-tiba cewek ini kebangun dan itu cuma mimpi. Ya udah, besoknya dia beraktivitas aja kayak biasa. Tapi pas malam, cewek ini keinget sama perkataan si nenek. Dia akhirnya bikin kopi, belajar, nggak tidur semalaman. Hari kedua dia masih takut, lagi-lagi dia nggak tidur. Dia denger lagu, joget-joget supaya nggak ngantuk. Hari ketiga dia masih nggak mau tidur. Dia olahraga jalan nih di malam hari. Dan pas pagi ibunya bingung kok anaknya nggak berangkat sekolah. Ternyata dia udah terbaring demam di kasurnya. Dia dibawa ke rumah sakit dan sama dokternya mau disuntikin obat tidur. Cewek ini langsung teriak-teriak dan nangis karena nggak mau. Dia diperiksa lebih lanjut dan ternyata dia kena somnifobia, yaitu takut untuk tidur. Akhirnya dia diobatin nih di terapi. Baru deh dia mulai sembuh dan bisa tidur lagi. Guys, kalau kamu keluar negeri, terus ngeliat salju kayak gini tuh boleh dimakan gak sih? Kelihatannya sih putih bersih dan seger, tapi emangnya aman ya dimakan? Nah, kamu harus hati-hati nih. Berdasarkan penelitian, salju yang masih aman untuk dikonsumsi itu yang baru jatuh kurang dari setengah hari. Sementara kalau udah lebih dari setengah hari, udah 1 hari, 2 hari, itu udah banyak banget bakterinya. Kalau nyobainnya sedikit aja sih mungkin masih aman, tapi kalau banyak, kamu bisa sakit. Bahkan kalau dicairin, salju yang awalnya putih pas jadi air tuh kelihatan kotornya. Gak bisa langsung diminum, harus dimasak dulu. Dan gak cuma itu aja, harus difilter juga. Jadi hati-hati ya guys, mending nanti saljunya dipegang aja, gak usah dimakan. Dua pria ini sama-sama naksir sama cewek cantik penjual minuman ini. Mereka berdua saling nunjukin kehebatannya nih. Kayak pria ini nunjukin dia jago sulap, dan pria satunya nunjukin kalau dia jago lempar panah. Lanjut terus nih, mereka adu pancong. Mereka ngadu jago-jagoan minum. Dari siang sampai malam, mereka masih tanding aja rebutin cewek itu. Sampai besoknya mereka udah capek banget nih sebenarnya. Terus dikasih minuman lagi kan sama cewek itu. Mereka makin pusing dan tiba-tiba gak sadarkan diri. Pria-pria itu ditarik masuk nih sama si cewek. Dan pasti kalian gak akan nyangka, mereka berdua dimasukin ke dalam mesin pembuat minuman. Jadi ternyata selama ini dia sengaja ngegodain dan ngumpulin pria-pria buat diubah jadi minuman. Ini aja udah ada lagi tuh calon korban selanjutnya. Kalian udah tahu belum nih proses pembuatan kopi luwak? Kopi paling mahal di dunia yang asalnya dari kotoran hewan ini. Lihat tuh, kotorannya berbiji dan ini yang nanti dikumpulin buat diolah jadi kopi luwak. Jadi luwak ini awalnya dikasih makan biji kopi yang masih merah. Abis itu bakal terjadi proses fermentasi nih di dalam tubuh luwaknya. Nah, setelah sekitar 8 jam, si luwak bakal ngeluarin kotoran. Dan biji kopi tadi bakal keluar bareng sama kotorannya dalam keadaan masih utuh. Terus dikumpulin, dijemur, baru deh bisa diolah lebih lanjut. Katanya rasa kopi luwak itu benar-benar enak, ada rasa buahnya sedikit. Di Indonesia, kopi luwak asli dijual sekitar 1 juta rupiah per kilo. Tapi kalau di luar negeri, satu gelasnya aja kalau dirupiahin bisa lebih dari 500 ribu. Unik ya, gimana? Kan udah pernah cobain kopi luwak ini belum? Siapa yang baru tahu nih, minum teh sesaat setelah makan bahaya. Bisa mengganggu proses pencernaan dan penyerapan makanan oleh tubuh. Apalagi kalau kamu punya anemia atau kurang darah. Teh bisa mengganggu penyerapan beberapa mineral seperti zat besi. Kalau habis makan, terus minum tehnya sesekali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya kebiasaan tiap habis makan selalu minum teh, resiko penyakit seperti diabetes, gangguan ginjal, jantung, hipertensi akan meningkat. Idealnya, habis makan itu minumnya air putih. Jadi inget ya guys, minum tehnya jangan berlebihan. Kisah kakek tua yang tinggal di keluarga anaknya nih. Ada menantu sama cucunya yang masih kecil. Karena udah tua, tangan kakek ini selalu gemeteran. Tiap pegang minum selalu tumpah kemana-mana, makan juga berantakan. Anaknya kesel nih, meja kakek itu akhirnya dipisah dan dia juga dipakein mangkok kayu biar nggak pecah. Kakek ini sedih karena makan sendirian dan dia juga selalu dimarahin tiap numpahin makanan. Suatu hari anak yang kecil ini lagi main nih, ditanya sama bapaknya bikin apa. Terus dia jawab, oh ini aku lagi bikin mangkok kayu buat ayah sama ibu kalau aku udah besar nanti. Ternyata anak ini nyontoh orang tuanya dan mereka akhirnya sadar kalau perbuatannya salah. Gak seharusnya mereka berbuat kayak gitu sama orang tua. Mereka sadar ya namanya orang udah tua banget, wajar aja makanannya tumpah-tumpah. Si kakek akhirnya kembali makan bareng-bareng lagi di meja yang sama.